Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, yaitu berdasarkan KD 1.3, yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah, dan KD 3.3, yaitu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya Bapak nanyakan dulu, ada berapa kitab yang wajib kita ketahui? Ada berapa? 3, 2, 4. Ya, betul, itu ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang terakhir itu Al-Quran. Sekarang Bapak ingin nanyakan lagi, Injil diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa, ya betul. Itu kitab Injil. Pertama, Pak akan menjelaskan yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Mesir, yaitu untuk Bani Israel, berisi tentang larangan dan perintah. Selanjutnya yang kedua yaitu Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud. Turun di tempat Yerusalem. Yang kedua untuk Bani Israel. Yang ketiga berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, dan nasihat dan hikmah. Selanjutnya yang ketiga yaitu Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Turun di Yerusalem. Yang kedua untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turun di Mekah dan ada pula yang di Madinah. Yaitu untuk seluruh kaum muslimin. Yang ketiga berisi tentang akidah atau keyakinan, kepercayaan, hukum-hukum atau syariah. Yaitu berdasarkan fikih. Ada 4 madhab yang wajib kita ketahui berdasarkan hukum-hukum. Yaitu Imam Malik atau Malikiyah, Hambali, Maliki, Hanafi, dan yang terakhir yaitu Syafi'i. Itu mayoritas mengimani kepada tuntunan imam, yaitu Imam Syafi'i. Yang 4 yaitu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Bapak ingin nanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu arti iman? Apa itu iman? Percaya. Betul. Itu iman adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, yaitu al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang artinya, meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan oleh anggota badan. Atau wa af'alun bil arkan. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman sekalian kepada kitab Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Dan kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya. Dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136.
Adapun tujuan dari ayat tersebut, yang diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata dan tanpa menyekutukannya suatu dengan apapun. Kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama, isi kandungan kitab Taurat. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya. Janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Adapun pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan yang berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu pertama, jangan ada padamu ilah lain dengan harapmu. Artinya, berdasarkan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku bukan Tuhanmu. Kata Allah. Jadi gini, jadi jangan menyembah kepada selain pada Allah. Makanya kita harus menyembah hanya kepada Allah. Jangan menyembah kepada tapekong atau patung atau asnam. Jangan menyembah kepada pepohonan. Jangan menyembah kepada bintang, bumi, langit, matahari, bulan, dan sebagainya. Nah, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tidak ada faedahnya. Tidak akan memberikan pertolongan. Tidak akan memberikan jawaban. Karena yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Maksudnya kita harus yakin bahwa Allah itu tunggal, yang berdiri sendiri. Yang bako artinya kekal. Qiyamu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri atau ada sendiri. Wujud, ada bahwa Allah itu esa. Dan mukhalafatul lil hawadis, yang artinya berbeda dengan semua makhluk. Maksudnya gini, kalau kita menciptakan HP atau mobil, apakah kita sama dengan yang diciptakan oleh kita? Tentu berbeda. Allah pun seperti itu. Apabila kita meyakini tersebut, itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Selanjutnya yang keempat, ingat, kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Ya. Jadi kita harus subhanallah, yaitu maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ya. Selanjutnya yaitu yang kelima, berilah hormat kepada ibu bapak. Sebab wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Menyembahlah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan kamu jangan sampai menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kita harus berbuat kepada ibu bapak. Sebab apa? Ridallaha fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. A'udzubillahi min dzalik. Jangankan sampai kita durhaka, kita berkata atau wala takala aja udah nggak boleh, apalagi kita menyakiti perasaan orang tua apa membangkang dengan perintah yang diperintahkan untuk kita untuk berbuat baik, untuk beribadah hanya kepada Allah, tetapi kita bahkan membangkang kepada orang tua tersebut, bahkan kita kufur. A'udzubillahi min dzalik.
Selanjutnya, berilah hormat kepada orang tua. Jadi kita harus memberikan hormat kepada orang tua. Bukan hormat angkat tangan. Tetapi kita patuh, tunduk apa yang diperintahkan orang tua. Selagi menyuruh kita untuk kebaikan. Selanjutnya, larangan berbuat zina. Wala taqrabuz zina. Dan jangan kamu berbuat zina. Dan jangan mencuri atau mengambil yang bukan hak kita. Selanjutnya, larangan menjadi saksi palsu. Selanjutnya, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Karena Allah telah memberikan rezeki kepada kita masing-masing. Tergantung usaha, tujuan, jerih payah kita, kegigihan kita. Pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita yakin, kita bertakwa kepada Allah, semuanya insya Allah akan memberikan keberkahan di langit maupun di bumi. Apabila kita menjadi orang muttaqin, orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Meskipun itu seekor ayam, pasti Allah memberikan rezeki. Jangan sampai kita kalah sama ayam. Ayam sebelum jam 5 udah bangun. Kita jam 8, jam 9 masih kerek. Atau masih mendengkur. Nah, jadi jangan sampai rezeki kita dipatok oleh ayam. Kita harus semangat, gigih, bekerja keras. Dan harus menjadi manusia produktif. Karena apabila kita menjadi manusia produktif, insya Allah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia akan bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, tetapi masyarakat pada umumnya. Baik itu bangsa, dunia maupun akhirat. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian sama kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, dan nasihat. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud. Sebagaimana firman Allah yang artinya sebagai berikut. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerasukan. Ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab sebelumnya. Namun sebagian hapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat. Yang tidak sesuai di masa itu. Selanjutnya kandungan kitab-kitab Allah. Pertama yaitu kitab Allah yaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan az-zikir atau Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan sungguhnya kami benar-benar memelihara dan menjaga Al-Quran tersebut. Firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Adapun isi kitab Al-Quran tersendiri, ada beberapa. Yang pertama tauhid, yaitu tentang kepercayaan, keyakinan bahwa adanya alam gaib yang tidak kelihatan, yaitu ada alam barzah, ada alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, ajab kubur. Adanya surga dan neraka. Nah, itu harus yakin apabila kita beriman kepada alam gaib dan akhirat. Nah, itu adalah semuanya alam yang gaib. Selanjutnya syariah yang berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga itu akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Selanjutnya yang keempat ibadah. Ibadah ada dua. Ibadah mahdoh,
Dan ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah